Yesus berkata kepada orang Farisi, kepada murid-muridnya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Saudara dan saya butuh Kristus. Dia adalah tabib di atas segala tabib, yang sanggup melepaskan, membebaskan, mengampuni, dan memberikan hidup kekal. Haleluya. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau menyenangkan hatimu, kami mau memberitakan firman, kami mau menyampaikan isi hatimu sampai ke ujung bumi. Tapi ada banyak di hati kami, ada banyak murid-muridmu, ada banyak orang yang mengaku cinta Yesus, tetapi mereka berpangku tangan, diam-diam membisu, tidak berbuat apa-apa. Hari ini Tuhan Yesus, ingatkan kami jemaatmu akan identitas, akan panggilan dan pelayanan gereja, panggilan anak Tuhan adalah ambassador of Christ, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk membawa pesan surgawi agar banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Salam. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pujian yang begitu indah, luar biasa. Ya, sangat menyentuh hati, supaya semua anak Tuhan jangan diam membisu. Jangan hanya dirinya saja diselamatkan, harus memiliki kasih Kristus, memiliki hati Bapa, memiliki visi yang daripada Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, meresponi panggilan Kristus. Kita dipilih, kita dipanggil, dipilih untuk setia melakukan firman Tuhan, menyatakan kasih Kristus.
menjangkau jiwa-jiwa, mengasihi tetangga, saudara yang lain, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penolong, Penyembuh, dan Pemberi mukjizat dalam hidup ini. Haleluya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan, ya, hati Bapa, hati Kristus kepada manusia ini supaya manusia jangan ada seorang pun yang terhilang, jangan seorang pun yang binasa masuk neraka, tapi semuanya mau hidup kekal, menerima pengampunan, menerima Kristus, kehidupan yang abadi. Siapa yang mau memberitakan firman itu, supaya firman itu sampai kepada telinga semua orang? Ya, kita gereja Tuhan yang mengaku cinta Tuhan. Pemberitaan Injil, pemberitaan firman bukan tugas penatua, tugas diaken, atau tugas pendeta, tapi semua kita yang percaya kepada Yesus. Tugas kita, Bapak Ibu. Hari ini sadari identitasmu. Engkau dan saya adalah ambassador of Christ, duta sorga, membawa pesan Kristus kepada jiwa-jiwa yang terluka, yang terhilang, yang teraniaya, yang tersesat, kepada siapa saja. Mulai hari ini saudaraku, kumpulkan hartamu di surga dengan pemberitaan firman. Ya, saya ingatkan sekali lagi, hati Kristus itu dari Lukas 19 ayat 10 begini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang kedua, Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bayangkan Bapak Ibu, ya, supaya bertobat. Yesus berkata kepada orang Farisi, kepada murid-muridnya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara dan saya butuh Kristus. Dia adalah tabib di atas segala tabib, yang sanggup melepaskan, membebaskan, mengampuni, dan memberikan hidup kekal. Haleluya. Mari kita baca saudaraku, ya, bagaimana maksud Tuhan dalam hidup ini, seperti apa panggilannya bagi kita semua. Kita baca dengan cepat Lukas 5 ayat 1 sampai 13. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tapi Simon menjawab seperti ini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya, sini di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, mukjizat ini, ia pun tersungkur di depan Kristus Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Gak layak aku jadi murid seperti itu. Gak cocok. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, heran, oleh karena kebanyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, inilah kawan-kawannya si Petrus tadi, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, ini kata kunci. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia.
Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, ini juga saya garis bawahi. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apapun profesimu, profesional kita, guru, anggota DPR, pedagang, mahasiswa, apalagi pengacara, dokter, perawat, bidan, dan semua jenis-jenis profesi yang lain. Hari ini mau saya katakan, ya, profesi yang terbesar yang diinginkan oleh Tuhan bukan profesi yang diberikan oleh dunia. Itu sangat membantu. Tidak masalah apapun profesi kita, tapi lihat hati Tuhan. Dia rindu semua selamat. Dia rindu jangan ada yang terhilang. Dia rindu jangan ada orang masuk neraka. Tapi siapa yang melanjutkan visi Yesus ini, Bapak Ibu? Siapa? Bagaimana mungkin mereka selamat kalau mereka tidak mendengar kabar baik ini? Bagaimana mungkin kabar ini sampai kepada setiap telinga kalau tidak ada yang menyampaikan? Ketika Yesus naik ke surga, pesannya yaitu the Great Commission, amanat agung, tona parpudi, ya, pesan terakhir sang raja naik ke surga. Itu sangat penting, tapi banyak orang mengecilkannya. Itu sebabnya saya katakan tadi, kita harus tahu hati Tuhan. Engkau boleh memiliki profesi yang hebat dan luar biasa, tapi profesi yang di hadapan Tuhan, yang terutama jangan kau lupakan. Engkau ada di anggota DPR, di gedung istana, dokter, dimanapun engkau berprofesi, engkau ada di sana. Tapi ingat, ada pesan sang raja yang harus kita bawa dan kita emban sampai ke ujung bumi. Haleluya. Hari ini Tuhan mau ketuk hatimu. Engkau yang mengatakan dirimu Kristen, engkau harus menjadi surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca oleh orang lain, supaya semua orang tertarik dan mendengar, melihat bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Kau harus beritahu ada pengampunan, ada kehidupan, dan Dia saja Allah yang hidup, yang sanggup menyelamatkan setiap manusia. Haleluya. Bayangkan Bapak Ibu, saya sangat terbeban. Pendeta berapa banyak? Dan banyak sekarang pendeta bikin lagi menginjil. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita terbeban lebih dalam lagi. Karena apa? Tuayan banyak, panen sudah dimulai, tapi siapa yang menuai? Siapa yang pergi menginjil? Siapa yang menuai jiwa-jiwa itu? Gereja. Saudara yang dengar firman ini, dalam hatimu engkau harus ingat firman Tuhan, pesan Tuhan. Kau harus menjadi penuai di akhir zaman. Engkau dan saya adalah ambassador of Christ, duta Tuhan, penuai di akhir zaman. Apapun profesi saya harus mencela jiwa-jiwa. Ya, bukan hanya berbuah buah-buah Roh Kudus seperti yang tertulis dalam Galatia 5:22, tetapi ingat, ini dia esensi kenaikan Kristus kepada kita itu adalah hamba Tuhan menjangkau jiwa, penjala manusia. Haleluya. Penjala manusia, Bapak Ibu. Iya, itulah kerinduan Tuhan. Jadi yang saya lihat di sini, Bapak Ibu, esensi yang pertama yang saya lihat, ya, dengarkan firman Tuhan. Jangan karena profesimu engkau melupakan Tuhan, melupakan kasih Kristus, melupakan panggilanmu. Yang pertama, jika kita mendahulukan firman Tuhan ayat 3 itu, mendahulukan pekerjaan Tuhan, mendahulukan ibadah, mendahulukan pelayanan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita. Kita akan mengalami mukjizat Tuhan, merasakan rohnya bekerja dalam hidup kita. Jangan takut, apa kata Tuhan tadi? Jangan takut terus. Ya, jangan kau pikir kau sudah paling profesional di dunia ini. Banyak kali rasamu. Mau siang mau malam tidak persoalan bagi Tuhan. Bagi Dia kapan saja bisa. Batu pun bisa jadi roti. Apalagi nangka ikan. Sini kan kumpul, mau ditangkap. Biar Petrus lihat dulu. Bisa saja. Jadi jangan takut. Haleluya. Haleluya. Iya, Amsal 10:22 mengatakan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi jangan takut ikut Yesus. Layani Dia dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, maka berkat Tuhan akan jadi. Lakukan tugasmu, Tuhan akan selesaikan bagiannya. Jangan takut.
Kalau sudah bos mengatakan, raja kita mengatakan, pasti Tuhan cukupkan segalanya. Haleluya. Percayalah. Ya, yang saya lihat di ayat 5 juga. Ya, poin yang kedua. Saya cepat-cepat Bapak Ibu, ya. Kita harus percaya dan melakukan firman. Kita harus taat, obedience kepada Tuhan, ya. Maka mujizat pasti terjadi. Apa kata Tuhan? Jangan banyak alasan. Ya, jangan seperti Petrus alasan. Akhirnya apa? Malu sendiri dia. Aku nggak layak. Itu dia. Pada sebab itu saudaraku, kalau kau jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, pasti dipelihara Tuhan. Mujizat sudah bagian jadi anak Tuhan. Jangan takut. Bukan hanya ikan bisa ditangkap, batu pun bisa jadi mutiara. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yakin saja, kerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai hanya karena pekerjaan profesi dunia ini engkau tinggalkan Kristus. Jangan sampai kau tertipu dan tertarik oleh kenikmatan daging. Kerjakan apa yang sudah Tuhan pesankan bagi kita. Kita harus mendahulukan pesan Tuhan. Jadi Tuhan mau memanggil saudara dan saya, ya, apabila kita tulus mengikuti Kristus dengan motivasi yang benar, yakinlah, ya, jangankan uang dan lain sebagainya, ya, Tuhan sudah berikan, baik berkat jasmani, uang, terkenal, jabatan, semuanya Tuhan kasih. Tuhan mau lihat engkau setia, engkau panggil, dipilih, dan tetaplah setia jadi hamba Tuhan. Amin. Jangan lupa, walaupun profesimu seorang polisi, tapi ingat, apa kata bos, apa kata Tuhan kita, engkau penjara jiwa. Lewat dirimu harus berganda, lewat dirimu jiwa-jiwa dituai. Jangan karena diri kita jiwa-jiwa masuk neraka, batu sandungan. Bertobat dalam nama Yesus. Mau sungguh-sungguh Bapak Ibu? Amen. Mau berbuah bagi Tuhan Bapak Ibu? Amen. Baiklah, bagi saudara yang mau berbuah, angkat tanganmu. Haleluya, saya akan berbuah bagi saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, lihatlah setiap tangan anak-anakmu Tuhan Yesus. Biarlah mereka Bapa memiliki hati yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang mau menerima panggilan ini. Biarlah mereka merespon, supaya mereka menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Jangan ada yang berdiam diri, berpangku tangan. Kami semua adalah ambassador of Christ. Kami adalah pembawa pesan ilahi dari surga. Kami adalah milikmu Tuhan. Biarlah setiap anak-anakmu dimanapun berada memiliki panggilan ini, menjalan jiwa, pemenang jiwa. Berkati semua Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus. Berikan hikmat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat. Aku mau jadi roti yang terpecah bagi. Haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Lebih sungguh lagi. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Katakan lebih sungguh. Aku Mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu.
lebih